Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Nismawati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Maros. Perkenalkan, Bapak Asrullah SPD selaku fasilitator saya dan Ibu Haji Ratna SPD selaku pengajar praktik saya. Kali ini, saya akan menyampaikan tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Saya akan mengambil mode refleksi 4C, yaitu connection, challenge, concept, and change. Apa itu refleksi model 4C? Yang pertama, connection. Apa keterkaitan materi yang dapat dengan peran sebagai calon guru penggerak? Yang kedua, challenge. Adakah materi atau ide dari narasumber yang berbeda dengan praktik yang dijalankan selama ini? Yang ketiga, konsep. Ceritakan konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. 4. Change. Apa perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapat materi ini? Yang pertama adalah connection. Pada modul 2.2 ini, saya mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional, yakni pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional, di mana materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Dalam modul ini, saya dikenalkan tentang 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE dan bagaimana implementasinya dalam pembelajaran, kesadaran penuh atau mindfulness, dan kesejahteraan psikolog atau well-being. Materi dalam modul ini sangat mendukung peran saya sebagai calon guru penggerak karena ketika saya memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik, saya lebih efektif dan cenderung lebih resilient atau tangguh dan merasa nyaman di kelas karena dapat bekerja lebih baik dengan murid dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional. Saya juga akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Saya juga mampu membangun kemitraan atau kerjasama sekolah, keluarga, komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. Yang kedua adalah konsep. Konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul ini bahwa pembelajaran dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional agar dapat yang pertama memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Kemudian yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Kemudian membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional ini dapat dicapai dengan cara yang pertama, penciptaan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional murid. Kemudian yang kedua, kemitraan atau kerjasama sekolah, keluarga, komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang mencirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. Kemudian yang ketiga, kurikulum
dan pembelajaran yang jelas dan bermakna dan evaluasi secara berkala. Kemudian pembelajaran sosial dan emosional akan memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademi, termasuk kesejahteraan psikologi atau well-being secara optimal. Yang berikutnya adalah change. Setelah mempelajari modul ini, saya merefleksi diri, saya belum sepenuhnya memahami apa itu pembelajaran sosial dan emosional atau PSE dengan baik. Untuk kedepannya, saya akan menerapkan perubahan-perubahan baik di kelas maupun di sekolah. Di kelas, saya akan membudayakan dan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam setiap pembelajaran yang saya laksanakan. Misalnya, yang pertama, membuat roda emosi di kelas yang akan diisi siswa setiap pagi sebelum pembelajaran. Yang kedua, mengajak siswa untuk menghadirkan mindfulness dengan teknik stop. Kemudian yang ketiga, pembelajaran dilaksanakan secara individu dan berkelompok secara seimbang sehingga mampu mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE. Berikutnya, menghadirkan peristiwa-peristiwa dalam setiap pembelajaran sehingga anak akan memiliki ketertarikan dan ingatan yang kuat terhadap pembelajaran. Di sekolah saya akan melakukan perubahan di antaranya. Yang pertama, saya akan berusaha menjadi teladan yang baik dalam penerapan KSE. Di sekolah saya akan mengimbaskan pemahaman dan penerapan tentang pembelajaran sosial emosional yang saya dapatkan dan terapkan di kelas saya pada rekan sejawat. Kemudian, saya juga berkolaborasi dengan sejawat dalam penerapan dan pembudayaan kompetensi sosial dan emosional di sekolah. Misalnya, membuat kesepakatan bersama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, dan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.